Soalnya 51 cc ini panas nih mas. Panas kalau menurut saya. Set. Itu udah mau kuning merah, itu udah mau merah, udah pink itu warnanya. Oh iya ya. Terus kalau sudah begini gimana nih mas? Gak apa-apa, biar nanti rusak tinggal tuker aja. Oh, kardusnya jangan hilang. Ada segelnya kok di situ. Oh ya udah kalau itu Berapa hari kok? berapa hari ya? Iya ya, belum ada sebulan. 51 derajat Celcius nih. Iya, itu dah. Ini es power ini, es power. Jujur, harddisknya panas banget. Lihat ya, panas sekali. Oke, ini sih, ini juga baru dipakai berapa hari. Belum ada sebulan. Set. Belum ada, mungkin SSD macam apa ini? Panas sekali. Gila. Gak apa saya videoin ya. Oke, video tadi saya ambil berapa bulan lalu ya. Pada saat teman saya membeli sebuah SSD. Saya pikir SSD-nya memang bagus, tapi pas saya lihat di menggunakan hard disk Sentinel aplikasi ya, itu panas banget sih. 51 Celcius gitu. Saya jadi bingung di situ. Kok kenapa ada SSD sisa sepanas ini? Bandingkan loh yang hard disk loh di atasnya, yang larinya nggak biasa tapi panasnya normal di 30 derajat ya, 30 derajat. Jadi ya nggak wajar aja sih untuk sebuah SSD panasnya nggak ketulungan gitu. Pada kesempatan ini saya tidak ingin bermain game, tidak ingin nunjukin video game, hanya seorang pingin gini bahas SSD aja sih dulu, karena memang sih di saat musim-musim wabah kayak begini kan orang pengen cari yang murah. Mungkin ini lebih cocok untuk referensi, tapi jika setelah melihat panas suhunya kalian boleh pertimbangkan atau enggak. Tapi emang meskipun dengan suhu segitu SSD ini tetap oke sih, worth it untuk teman-teman yang lagi bokeh, lagi sedang kiri, gak ada duit untuk beli SSD map ini sebagai alternatif aja sih, dan masih layak untuk dipakai. Oke, kita masuk ke pembahasannya. SSD S Power i1. SSD ini memang menarik sih, dikeluarkan oleh NE ya, dengan garansi 3 tahun, tersedia 2 varian sih kalau nggak salah, yaitu 128 dan 256. Dan kalian sudah lihat videonya baik-baik ya, di bagian checking listnya, dan sudah pernah dicoba. Yang bikin saya bingung adalah suhunya yang nggak ketulungan ya, nggak habis pikir saya, kok bisa ada SSD yang rata-rata suhunya tuh gila loh, dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Adata, Vigen, atau WD lah, yang bisa disamain mungkin WD Green lah kalau nggak salah ya, WD Green ya. Itu suhunya rata-rata 40-an sih, nggak sampai mentok segitunya toh, 51, 53 pun. Saking panasnya itu bikin takut aja sih, kok bisa gitu. Apakah masih worth it? Worth it banget. Dan saya sudah coba selama sebulan sih. Sini saya gini dulu, sempat tukar tambah. Kasihan kan temanku. Ya udah, aku kan punya data 240 GB. Terus saya tukar. Terus saya coba. Pada awal instalasi itu saya sempat jengkel karena ketika saya mau coba untuk main game Point Blank ya, ini tiba-tiba gini, baru dipakai berapa, belum semenit ya, 10 detik lah mati. Tuh, saya kira ini laptopnya bermasalah. Sudah berapa kali itu sudah saya alami itu, 10 kali double mati terus. Ternyata saya cek lagi, ternyata masalahnya di instalasi aja.
kirain SSD-nya yang bikin mati filmnya, enggak. Ya saya sudah coba instalasi, oke, masih lancar jaya ya. Nanti saya akan tunjukin deh setelah penggunaan selama sebulan ya. Terus apa aja saya gunakan selama 1 bulan itu? Jujur ya, selama 1 bulan itu yang sudah pernah saya coba adalah nonton anime. Saya tes nonton anime 12 jam dari jam 8 ya sampai jam 8 malam ya, sampai jam 8 pagi. Ya kiraan segitu sih, 12 jaman lah atau 16 jam, tergantung saya lagi gini, apa namanya, pas lagi pulang awal atau lagi lembur gitu. Terus saya sudah coba rendering juga masih aman sih, tapi dengan RAM-nya juga, kebetulan saya lagi punya RAM Acer ya. Ini RAM-nya agak suka blue screen sih, jadi agak was-was aja sih pas lagi tiba-tiba overload program untuk rendering videonya, tiba-tiba blue screen sendiri. Jadi kalau mau gunakan untuk rendering sebaiknya gunakan RAM yang kompetitif ini ya, lebih enak aja. Tapi nggak masalah sih, udah pernah dicoba tes rendering video 4 jam ya. Rata-rata saya sampai 18 jam baru selesai rendering video 4 jam. Terus diuji main game, suhu paling puncak paling tertinggi itu rata-rata 54 udah panas banget. Tapi yang lain lancar jaya sih, nggak ada masalah. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari permasalahan ini, ada uang, ada kualitas. Apapun yang SSD apa yang kalian cari, sesuaikan dengan budget. Gak usah maksa cari SSD mahal-mahal tapi sampai ngutang ke cicilan gitu kan, janganlah sampai. Kalau punya uang segitu ya sudah, ya udah segitu aja, gak usah terlalu berharap. Toh juga larinya juga sama kok, gak jauh beda dengan SSD yang mahal-mahal sih. Emang SPOR memang dicocokkan untuk kelas bawah, tapi nggak masalah sih jika digunakan untuk tipe menengah ke atas. Saya udah coba dan nggak ada masalah lagi sih, cuma panasnya aja sih yang menjengkelkan aja. 5,1, 5,4 itu memang benar-benar nggak wajar sih. Mohon maaf ya, videonya agak bacot ya, dan kebanyakan nyomot dari video orang lain, tapi saya harap maklum. Itu aja akhir kata. Saya Bayu dan terima kasih.